Pengen berapa tahun Pak Haji? Sekarang udah 80 tahun, alhamdulillah. Kira-kira ingin berapa tahun Pak Haji kira-kira? 100 tahun? Hah? Bosan. Iya, Masya Allah. Itulah kisah seorang anak manusia yang diberikan oleh Allah usia panjang, capek. Itu pernyataan beliau sendiri. Ada juga saya punya teman namanya Ustadz Anwar, mungkin ada yang kenal Anwar Nasihin. Beliau dari Tasikmalaya, pantai selatan Cipatujah. Punya tetangga? Sama? Oh, dari Tasik juga. Jadi usianya itu 96 tahun. Tapi punya sakit asma berat luar biasa. Setiap pagi berjemur di depan rumah. Setiap ada orang yang lewat dimintain doa, nak doain kakek biar cepet mati. Udah capek hidup ini. Akhirnya setiap pagi begitu dan gak mati-mati. Akhirnya suatu pagi habis berjemur masuk rumah ngambil baygon sayang diminum, kelepek-kelepek. Akhirnya alhamdulillah ketahuan keluarganya, dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah sembuh total penyakitnya. Nggak mati tapi malah sehat. Jadi asmanya pun hilang, sembuh. Tapi cuman ini nggak boleh ditiru ya. Tapi nggak boleh ditiru. Nanti pulang dari sini main background sayang. Dari siapa ini? Dari Ustadz Ibnu. Oh bahaya. Tapi Ustadz ada doa kalau umat ini makan nanti hayatul kalori. Kasih itu doanya. Kalau mah ini makan nanti hayatul kalori. Tawafani makan nanti hayatul kalori. Iya, Masya Allah. Ya Allah, karuniakan kami hidup kalau kehidupan itu baik untuk kami, dan karuniakan kepada kami kematian jika kematian itu lebih baik untuk kami. Masya Allah, doanya luar biasa. Itu sahih kan Ustaz? Hadis sahih. Saya tidak mengatakan hadis itu sahih. Tapi saya menemukan ya minimal ya hasan. Hasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi umur kita pendek, antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Beliau termasuk bonus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Rata-rata usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Jadi persentasenya lebih kecil di atas 70 tahun. Itu umat Rasulullah. Tapi kalau kita mau untuk lakukan survei, ternyata benar. Kalau kita masuk kuburan, ziarah kubur, kemudian kita doakan Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlaha. Lalu setelah ziarah kubur, coba berhenti sejenak, berbicaralah dengan papan nisan. Maka papan nisan akan berbicara pada kita, hei manusia, umurmu itu pendek, kamu sebentar di dunia. Oh, masa begitu? Iya. Silahkan jumlahkan tahun kematian dikurangi tahun kelahiran. Semuanya papan nisan yang ada di makam ini jumlahkan. Maka Anda akan dapatkan mayoritas terbesar persentase dari umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Di atas 70 tahun persentasenya lebih kecil. Subhanallah. Adakah yang pernah melakukan? Umur kita pendek, ibadah kita, karena umur kita pendek, umurnya pendek, maka ibadahnya sedikit, ketaatannya ya lemah. Tapi dosa kita memang banyak. Dosa kita banyak. Ini problem-problem kita. Maka pertanyaannya adalah, bisakah kita menggapai husnul khatimah dan beroleh surga? Ini permasalahan yang harus
kita seriusi dalam hidup ini. Kenapa? Karena hidup di akhirat itu berat kalau kita tidak serius. Ini sebuah gambaran saja. Enggak. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tuh, mana aja? Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Yang dari sana nggak kelihatan, ah, antum jangan di situ. Ini ambil aja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirat itu berat, maka kita harus serius mempersiapkannya, merencanakannya. Maka apa yang bisa kita rencanakan agar ending hidup kita happy, agar ending atau akhir hidup kita husnul khotimah? Minimal 5 hal di kesempatan ini kita angkat. Yang pertama adalah perkuat orientasi ukhrawi, perkuat tujuan akhirat kita. Karena kalau tujuan akhirat kita perkuat, maka seluruh tantangan, cobaan, godaan di dunia ini menjadi ringan.
Kalau kita pengen mati masuk surga, kita pengen di akhirat masuk surga, selamat dari siksa api neraka, kita bangun malam untuk tahajud terasa ringan, kita baca Al-Quran terasa ringan, kita berinfak sodakoh tidak pelit, kita tersenyum dengan saudara kita enggak berat, kita memaafkan saudara kita tidak berat, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kala obsesi dan cita-cita kita besar di akhirat pengen masuk surga, maka semuanya tantangan rintangan bisa kita hadapi. Jadi perkuat orientasi ukhrawi kita. Yang kedua, hitung usia efektif kita. Yang ketiga, persiapkan amal unggulan. Yang keempat, jaga istiqomah. Yang kelima, doa. Selesai ya Bu? Selesai kan? Nah, sudah kalau begitu. Assalamualaikum. Yang pertama adalah perkuat orientasi ukhrawi kita. Karena hidup di dunia ini hanya kita menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat. Apa yang kita tanam hari ini, besok akan kita petik. Kita tanam hari ini di kebun ini ada pohon apa aja Ustazah Faiz? Ada melon, ada kelengkeng. Udah pernah panen kelengkeng? Oh. Rambutan pernah panen rambutan. Markisa udah pernah panen markisa? Masya Allah. Sawo, Masya Allah. Mangga. Terus kalau rumput pernah panen enggak? Enggak. Jambu Jamaika. Begitulah gambarannya. Apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita panen. Kalau hari ini kita nanam rumput, zong, nanti kita nggak dapat apa-apa. Di dunia ini seperti itu, di akhirat akan seperti itu. Apapun yang kita tanam di dunia ini itu yang akan kita petik. Kita nggak menanam apa-apa, bengong kita. Allahu Akbar, itu dunia. Maka itulah tadi yang disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu visi besar kita seorang muslim mukmin. Maka di dunia kita nggak perlu resah. Kenapa? Seluruh kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Ada yang sampai hari ini nggak dicukupi oleh Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun yang bergerak, berjalan, melata di muka bumi ini kecuali seluruh kebutuhannya udah disediakan oleh Allah. Subhanallah. Sampai hari ini berapa kebutuhan kita, semuanya sudah dicukupi oleh Allah. Makanya Allah hanya mengingatkan pada kita, syukur, hambaku syukur. Sampai 31 kali dalam satu surat diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Rabbmu yang kalian dustakan? Enggak ada yang layak kita dustakan. Terlalu besar nikmat Allah yang diberikan pada kita. Pasti kalau Allah memberikan nikmat pada kita begitu besar dan harganya amat sangat mahal, biaya hidup kita itu mahal luar biasa, biaya penciptaan kita itu mahal luar biasa. Coba kita hitung saja, berapa harga satu jempol, Bu? Kalau hari ini misalnya ada triliuner datang ke sini kemudian menawarkan ibu-ibu semuanya yang ikut pesantren Husnul Khotimah malam hari ini, semuanya insya Allah nanti pulang diberikan duit rata-rata 5 miliar semuanya.
tapi ada satu syarat, jempolnya diserahkan.